Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kita sudah membahas yang namanya prinsip daripada atau peraturan dari sisi agama tentang hak waris ya, di mana yang pertama yaitu harus disegerakan. Nah, yang kedua ini harus yaitu tidak boleh melibatkan emosi ya kan. Jadi isbari. Ya. Nah, masih tetap bersama Mas Basri Adi. Ya. Kita mau lanjut nih ke prinsip yang kedua tadi ya, menurut dari syariat Islam. Baik, Gitu. Bu. Jadi kita bicara prinsip nomor 2. Prinsip pertama adalah segera, prinsip kedua itu disebutnya ijbari. Iya. Ijbari itu adalah sebenarnya terjemahan bebasnya adalah pembagian waris harus sesuai dengan syariat, ya dalam hal ini syariat Islam. Jadi betul kata Ibu tadi bahwa tidak boleh melibatkan akal dan emosi. Oke. Nah, ini menjadi penting karena fenomena di Indonesia, Bu. Jadi beberapa keluarga yang misalnya nih, anak pertama ini udah ngabisin banyak duit, sekolah nggak selesai-selesai. Ya. Ya. Kemudian ada anaknya yang adiknya gitu masih kecil, terus kemudian bapaknya pikir, wah ini kalau bagi warisnya secara hukum Islam, apalagi ini adik yang kecil perempuan, kasihan. Ini si kakak udah ngabisin banyak duit, masa mau dikasih 2 kali lipat anak perempuan ini masih kecil. Udahlah, kasihan. Nah, kasihan itu kan emosi ya. Kasihan itu kan emosi. Nah, karena kata-kata kasihan itu tadi akhirnya pembagian warisnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang fenomena banyak terjadi di Indonesia. Nah, kenapa ini banyak terjadi? Karena kita sebagai orang Islam suka nggak bisa jawab juga kalau ditanya sebenarnya pembagian waris Islam itu siapa yang ngatur? Agama sebetulnya. Nah, kan sudah ada tertuang di dalam agama. Betul. Kita sebetulnya hanya melaksanakan. Betul. Kan? Nah, Gitu. jadi banyak yang nggak bisa menjawab, Bu. Dia pikir ya kesepakatan ahli waris loh. Kalau anak saya semua udah sepakat, mau apa? Semua ahli waris sudah sepakat, mau apa gitu ya. Padahal balik lagi sebenarnya prinsip di dalam Islam, harta itu titipan. Kalau harta itu titipan itu berarti kan ada yang menitipkan, ada yang menerima. Kita yang menerima titipannya. Nah, siapa yang menitipkan? Yang punya harta. Yang punya harta siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya di dalam hukum Islam yang berhak untuk mengatur pembagian waris adalah yang punya harta. Bukan kita yang ketitipan. Nah, Allah sudah mengatur sedemikian rupa cara pembagian waris secara detail. Itu dalam Quran kan. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 gitu ya, di mana kita bicara porsi-porsi. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya kita memahami bahwa kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Kita ini tugasnya hanya ikut. Nah, kalau kita ikut kita dapat surga, kalau kita nggak ikut kita dapat neraka. Gitu aja, sesederhana itu. Dan prinsip ijbari ini, Bu, juga sejalan dengan prinsip di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya. Oke. Ya, jadi dalam hukum perdata itu ada hak ahli waris yang disebut sebagai hak saisin. Hak saisin itu adalah hak untuk menerima waris tanpa harus dia minta. Oke, ya tahu diri lah. Iya, pokoknya dia itu nggak perlu pakai permohonan, nggak perlu apa, dia akan menerima bagiannya karena dia adalah ahli waris. Sama, dalam hukum Islam juga begitu. Bahkan kalau dalam Islam sudah dijamin di dalam Al-Quran. Kira-kira. Dan semuanya udah diatur kalau di Quran mah, dari kita di perut sampai kita lahir, sampai kita meninggal, Betul. Itu semua itu sudah diatur, sudah tertulis di situ sebetulnya, ya kan? Gitu. Nah itu jadi tadi kita tidak boleh melibatkan akal dan emosi. Nah ini yang banyak terjadi di Indonesia itu, Bu, akal. Jadi merasa bahwa kayaknya kalau kita baginya seperti ini nggak akan ada sengketa. Itu kan akal yang berbicara tuh. Betul. Karena menurut hitungan papa nih, kamu kan dulu udah ngabisin sekian puluh juta. Jadi kamu harusnya cuma dapat sekian puluh juta aja dari harta papa. Karena kamu udah dulu waktu kamu sekolah udah ngabisin segitu. Adik, dihitung tuh semua, udah segini. Atau biasanya terkadang terutama, ini kan masih kecil, Betul. Secara ekonomi belum bisa seperti abang-abangnya, gitu kan. Tuh. Gitu. Terus kemudian prinsip ijbari yang banyak disalah mengertikan, ya, atau salah pelaksanaannya adalah misalnya penggunaan wasiat dan hibah. Oke. Ya. Kita udah pernah membahas mengenai wasiat dan hibah. Ya kan? Di dalam hukum Islam juga
di masyarakat kita banyak penyalahgunaan mengenai wasiat. Kita pikir, sebagian besar masyarakat kita pikir kalau saya nggak mau keluarga saya berantem, saya bikin surat wasiat aja. Udah, saya bikin surat wasiat di mana pembagiannya sesuai dengan surat wasiat yang saya tulis, ya kan. Tapi ternyata surat wasiat secara hukum Islam juga dibatasi oleh hukum waris. Jadi di dalam hukum Islam disampaikan bahwa wasiat itu pertama prinsipnya tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jadi misalnya punya anak, bukan anak angkat lah kan, kita nggak boleh, kalau dalam Islam kan nggak boleh mengadopsi anak, tapi misalnya anak asuh, anak asuh. Mau saya kasih nih, gitu ya, boleh, tapi tidak boleh melebihi sepertiga harta. Itu ada hadisnya. Terus yang kedua, pada dasarnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris karena hak ahli waris sudah ada di dalam tercantum. Quran. Betul. Sudah jelas. Betul. Nah, itu yang banyak terjadi penyalahgunaan tadi karena digunakannya akal dan emosi, menyalahi asas ijbari atau prinsip ijbari, salah satunya karena penggunaan wasiat yang tidak tepat. Itu Bu. Kira-kira. Cuma kan terkadang susahnya itu, walaupun kita udah dibilang udah diatur oleh agama, ya kan, udah jelas gitu. Tapi kan pada saat pelaksanaannya kan juga nggak ini, ya kan. Kalau dibilang nggak boleh pakai akal, nggak boleh pakai emosi, gitu. Gimana ya, gitu. Saya kira memang saya senang lah bisa diundang di podcast ini karena harusnya makin banyak podcast yang ngomongin hal ini. Gitu. Selama ini kan kajian kita, mohon maaf ya, mungkin di dalam hukum Islam kan sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaji. Betul. Tetapi kajian mengenai waris ini minim sekali terus kan Bu. Minim. Itu yang membuat kita ini, ya tadi dari sisi cara memandang harta udah salah. Bahwa kita merasa kita memiliki, sehingga kalau kita memiliki, namanya memiliki kan takut kehilangan biasanya kan. Betul. Itu. Yang kedua, tadi mengenai cara pembagian itu sebenarnya nggak boleh melibatkan akal dan emosi. Itu juga. Jadi ya memang tugas kita semua untuk terus mengedukasi ya umat Islam lah di Indonesia ya, tugas mungkin ini tugas berat juga untuk mengembalikan hukum waris itu di relnya. Nah itu yang ini mungkin belum banyak orang paham mengenai hukum waris karena ya mungkin kajiannya masih kurang gitu Bu. Tapi memang sih kalau saya ngelihat kan kesannya rasanya sederhana, ya kan, tapi ternyata kalau kita telaah lebih jauh itu banyak hal yang harus kita, banyak pakem-pakem yang harus kita patuhi. Betul. Sebetulnya kan kalau rata-rata mungkin orang Indonesia ya udah punya anak 4 ya dibagi 4 aja, nggak peduli yang laki dan perempuan. Benar. Atau dasarnya kita tahu yang ibaratnya yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata dari 4 anak itu, misalnya si bapak punya anak 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Ternyata dari yang 3 laki-laki itu ada yang meninggal. Oke, nah ini masuk ke pakem pembagiannya akhirnya kan. Jadi ini kita bicara sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, prinsipnya dulu. Jadi kalau dalam Isbari itu kita bicara bahwa ketika seseorang meninggal dunia beragama Islam dan akan membagi waris secara hukum Islam, itu sudah ada 25 calon ahli waris yang menerima. 25 calon tuh Bu, banyak kan gitu ya. Tentu saja nggak bisa secara otomatis menerima semua. Itu kenapa Islam ngatur. Ya kan? Ngatur tingkatan-tingkatannya. Kalau di dalam hukum waris perdata kan ada golongan 1, 2, 3, 4. Golongan 1 itu pasangan dan anak yang masih hidup gitu kan, dan seterusnya. Nah dalam hukum Islam, siapa yang paling pertama akan dapat warisan dari almarhum? Pertama adalah pasangannya. Bila pasangannya masih hidup. Kalau pasangannya sudah meninggal tentu saja tidak ada. Ya, atau mungkin dia udah bercerai ya tidak ada. Itu pasangan nomor 1. Yang kedua, anak. Anak. Nah anak ini batasannya anak laki-laki, anak perempuan. Tidak ada anak yang di tengah-tengah jenis kelaminnya. Maka Islam tidak membolehkan, ya kan? Nanti kita bicara porsi di di bagian prinsip yang ketiga, prinsip akurat. Anak itu nomor 2. Nah, anak itu ada prinsip tambahan lagi. Jadi yang bisa menggantikan pertanyaan tadi Ibu, menggantikan kedudukan seorang anak yang sudah meninggal duluan adalah keturunannya. Jadi misalnya tadi Ibu kan bicara 4 anak laki-laki, 1 perempuan. Ini anak laki-laki yang pertama udah meninggal. Maka bagian dia akan digantikan oleh turunannya.
gitu. Tapi lain cerita kalau yang meninggal anak perempuan. Kalau yang meninggal anak perempuan, maka bagian dia tidak bisa digantikan oleh turunannya. Nah, itu prinsipnya. Itu yang kita sebut sebagai ahli waris pengganti. Pasangan, anak. Setelah itu, setelah pasangan dan anak, ada yang nomor 3. Itu yang utama, orang tua. Orang tuanya si almarhum, kalau masih ada. Dan orang tua itu ditarik sampai ke kakek dan nenek. Gitu. Nah, itu yang membedakan dengan hukum waris perdata. Jadi 2 generasi ke atasnya ke atas, ya. betul Bu. Nah, ini yang kadang-kadang kan berpengaruh tadi, ditunda misalnya. Begitu ini bapaknya meninggal, si ibunya bilang jangan dibagi dulu deh, mama masih ada. Oke. Harusnya kan selain bagiannya ke dia sebagai pasangan, ke anak juga kan ada orang tuanya tua. Mungkin masih ada kan? Iya. Ketika dibilang ditunda, ini orang tua belum terima nih. Ya kan? Keburu nih istrinya meninggal juga. Nah, itu biasanya juga yang lupa tuh orang tua tuh. Nah, iya kan? Karena gitu. yang dianggap kan keluarga inti aja kan. Betul. Gitu kan. Saya punya pasangan, ibaratnya kalau si ayah punya ibu istri gitu kan, si bapak punya istri, kemudian ke anak-anaknya padahal masih ada orang tua yang hidup. Nah, itu yang biasanya terlupakan. Betul. Itu. Dan jangan lupa, orang tua itu bagiannya lebih besar daripada istri loh. Ya kan? Kalau kita bicara porsi, nanti kita bicara di di episode berikutnya, di prinsip yang ketiga, bagian ibu itu lebih besar daripada bagian istri. Gitu. Bagian ibu itu kalau si almarhum punya anak itu 1/6, bagian istri itu kalau almarhum punya anak 1/8, lebih kecil. Gitu. Jadi orang tua lebih utama. Orang tua lebih utama. Nah, itu yang kadang-kadang memang suka dilupakan, dan tadi gara-gara lupa dampaknya masuk neraka karena nggak mau ikut syariat. Nah, gitu kira-kira. Iya, betul. Tapi yang sebetulnya ini yang kepikiran mas saya, yang kasihan memang orang tua, karena yang selalu juga dibahas sama orang adalah hak waris buat istri dan juga buat anak. Tapi kita tidak boleh bilang, jarang sekali membahas hak waris buat orang tua. Iya. Gitu. Di dalam hukum Islam orang tua itu masih punya hak. Orang tuanya apabila dia masih hidup. Tapi gitu. kalau dari sisi undang-undang dari perdata itu gimana tuh? Kalau orang tua? Iya, kalau KUH perdata, orang tua tuh posisinya ada di golongan 2. Golongan 2 itu posisinya kalah dibandingkan golongan 1. Jadi golongan 1 berarti istri dulu kan? Istri dulu, Islam anak. Gitu. Nah, itu yang kita tuh di Indonesia suka pada bingung. Gitu, suka pada bingung karena ya tadi ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata. Ya, tapi kan kembali lagi, kita mau membagi ini berdasarkan hukum mana? Mau hukum Islam atau hukum perdata? Yang nggak bisa dicampur-campur ibaratnya kan? Iya kan? Jadi bikin pusing juga toh gitu. Jadi kalau sebenarnya ini kita edukasi juga bahwa buat orang Islam, hukum waris Islam itu sifatnya mengikat dan memaksa. Mengikat dan memaksa. Jadi sebenarnya walaupun di Indonesia boleh milih, tapi kalau sebenarnya sebagai orang Islam nggak ada pilihan lain, kita harus jalanin apa yang ada di Quran. Betul. Gitu. Nah itu yang berkaitan dengan tingkatan. Ini nanti akan berkaitan dengan bagaimana edukasi dan perencanaan waris itu menjadi penting. Contoh di keluarga yang modelnya kayak saya, Bu. Jadi kebetulan kalau saya kan orang tua udah nggak ada, mertua juga sudah tidak ada semua. Jadi pembagian waris akan hanya berkisar di istri dan anak. Tapi situasi saya, anak saya 2 perempuan semua. Di mana kalau ada keluarga yang anaknya tidak memiliki anak laki-laki, maka pembagian warisnya itu akan melibatkan saudara kandungnya almarhum. Nah, saudaranya Mas Basri ibaratnya. Betul, saudara kandung saya kalau saya meninggal. Di mana saudara kandung saya juga kedudukannya kuat karena laki-laki. Nah, ini yang kadang-kadang juga di Indonesia jadi bikin konflik. Kenapa? Karena istri merasa, loh kan saya cari duit sama suami saya. Kenapa dia yang punya hak? Kenapa kamu ini kan bukan keluarga inti. Iya. Nah, padahal secara hukum Islam, kalau kayak saya nih 2 anaknya perempuan semua, itu harus ada ahli waris yang menghabiskan sisa, yang kita sebut sebagai asobah. Nah, ini yang juga perlu dipahami kenapa kita penting untuk memahami prinsip ijbari ini, karena tadi situasi-situasi keluarga yang seperti tadi itu memicu sengketa. Karena nggak tahu jadi sengketa. Ya, karena jadi juga seringkali terjadi keributan, yaitu pada saat si paman ikut campur. Betul, itu banyak terjadi. Iya kan, ibaratnya lah si bapaknya meninggal, terus kemudian omnya ikut campur. Betul.
ya kan. Nah itu yang biasanya yang tidak diterima oleh keluarga inti, ya kan, betul. karena merasa bahwa selama ini lu kemana aja? Kemana aja, iya kan, gitu. Dan ada satu kejadian di mana sebenarnya hubungan antara istri dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya si almarhum baik-baik aja, tapi istri kakak atau iya, wah itu. karena kan udah, apalagi perempuan ya, mohon maaf ya, saya juga perempuan gitu, biasanya ribet gitu kan, terus cara pandangnya kan juga beda. Biasanya kalau yang laki-laki mungkin lebih sederhana lah ya, ya udahlah gitu kan, gitu nerima aja. Tapi kan perempuan pasti lebih perhitungan gitu, betul. ya kan. Itu benar Bu kejadian. Jadi ada satu keluarga yang situasinya kayak tadi itu, istri dari saudara kandungnya almarhum. Jadi istri dari saudara kandung loh, bukan langsung berhubungan dengan almarhum, artinya orang lain kan itu kan. Itu bilang begini sama suaminya, kita ini kan lagi butuh duit, itu ada warisan dari saudaramu, kamu harusnya punya hak, kenapa kamu nggak minta gitu. Yang tadinya awalnya baik-baik aja jadi ribut gitu. Jadi ribut, gitu. betul. Nah itu yang pentingnya memahami prinsip isbari itu karena itu. Dan juga butuh keikhlasan sih ya sebetulnya. Udah pasti. Butuh keikhlasan. Ya. Apalagi misalnya dari keluarga inti itu bahwa ternyata ada si om lah gitu. Mungkin kalau kakek nenek mungkin masih ada kakek nenek mungkin masih legowo lah untuk memberikan warisan. Tapi kalau muncul si om, nih om ngapain aja bikin repot keluarga, ya kan ibaratnya. Betul. Punya andil juga di dalam kehidupan kita. Enggak, lagi giliran bapak gue meninggal, dia mesti dapat bagian, enak banget gitu, iya kan? Betul. Nah itu yang harus dipersiapkan, makanya perencanaan waris itu salah satu bagiannya adalah memahami siapa sih ahli waris yang akan menerima warisan dari saya, calon. Karena tadi ada 25 tuh. Ada 25 yang kadang-kadang di luar dugaan, ternyata orang yang kita pikir nggak bakalan dapat, ternyata dia harusnya dapat gitu. Kalau dia nggak kita kasih, berarti kita melanggar aturan hukum waris kan gitu. Nah itu yang harus diedukasi terus Bu. Mau tanya nih, misalnya si om nggak ada, berarti kan jatuhnya ke anak laki-laki dari si om. Betul. Iya kan? Betul. Nah, apakah itu juga menjadi satu kewajiban? Iya, begitu? suatu kewajiban. Jadi kalau omnya nggak ada, maka keturunannya berhak untuk menerimanya. Dan mesti laki-laki kan? Mesti laki-laki. Dapat itu. Iya, kan? kalau misalnya saudaranya si almarhum perempuan, kalau dia udah meninggal ya udah selesai. Tapi kalau saudara kandungnya si almarhum laki-laki, dia punya keturunan, maka keturunannya wajib menggantikan. Gitu. Jadi, itu udah kompleks. Jadi baginya juga banyak nih. Iya kan. Cuma kan terkadang sekali, ya sering kali ributnya kan. Ini kita kerja setengah mati, ya kan? Tapi kemudian baginya banyak banget. Nah, perlu legowonya adalah ada satu hal, saya pernah baca, dikatakan bahwa dalam hidup itu sebetulnya yang kita spend itu maksimum hanya 70% dari apa yang Allah berikan. Jadi lu jangan ribut. Sebetulnya lu dalam hidup itu lu udah dikasih berlebih. Yang bisa lu pakai itu maksimal hanya 70% katanya. Ada yang begitu. Betul. Bisa jadi Bu. Betul. Iya kan? Karena lu mati, lu ada harta, lu juga kasih ke orang lain, karena itu membuktikan bahwa yang kita spend itu enggak seluruh apa yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada kita. Berarti kan Allah sudah menjamin bahwa di dalam hidup kita itu dikasihnya berlebih kok, nggak perlu tamak lah ibaratnya gitu, ya kan? Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan Mas Basri di episode kedua ini soal isbari? Iya, isbari ya lebih tadi untuk menekankan bahwa kenapa orang Islam harus memahami hukum Islam supaya perencanaan warisnya presisi. Karena balik lagi Bu, kita sebagaimana prinsip segera, kita akan berhadapan dengan hukum negara pada saat kita memiliki. Jangan sampai misalnya nih contoh, punya rumah satu-satunya. Itu kan harus dibagi ke saudara kandung saya dalam situasi saya nih. Karena tidak punya perencanaan waris yang cukup akurat, begitu ada pembagian biaya yang harus dipakai untuk misalnya balik nama dan segala macam, berantem lagi. Ini belum sampai diterima nih warisannya.
baru sampai mau ngurus surat-suratnya udah berantem. Terus siapa yang harus ibaratnya yang mesti chip in siapa ya? Itu. Gitu kan. Kebanyakan kan saya mau terimanya tapi saya nggak mau chip in pada saat untuk ngurusinnya. Iya, gitu. karena saya kan belum terima. Maksud saya belum terima udah suruh bayar, nah itu banyak terjadi, Bu. Makanya harus dari awal kita tahu bahwa nanti kalau suami saya meninggal, ahli warisnya adalah selain saya adalah anak saya juga adik-adiknya suami saya. Jadi dari sekarang ini yang selalu saya bilang, ngomongin waris itu seharusnya bukan tabu. Harusnya justru di planning. Jadi supaya pas kejadian, udah nggak ada lagi ketidaktahuan, akhirnya jadi konflik dan segala macam. Itu sudah nggak ada lagi. Karena kita sudah tahu nih bahwa apa yang akan terjadi ini, skenario-nya sudah punya. Jadi itu saya pikir yang penting untuk kita lakukan di kaitan dengan prinsip isbari adalah dari 25 siapa yang akan menerima ketika seseorang meninggal dunia, siapa aja, kita harus sudah tahu urut-urutannya. Gitu, Bu. Ya, jadi ya pelajarilah ya kan, dan jangan menutup mata. Betul. Ya kan, ataupun menutup mata dan telinga bahwa ini ada aturan yang kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya. Wajib. gitu Memaksa kan. dan mengikat. Iya, betul, betul. Kalau kita jalankan ada surga sebagai betul. ganjarannya. Kalau kita tidak menjalankan, Neraka. yaitu neraka. Surat ya. An-Nisa ayat 13 dan 14 itu. Gitu ya. Oke, teman-teman BBOH, cukup kompleks sebetulnya. Harusnya sih nggak kompleks kalau kita mau pelajari, ya kan, dan kita mau terbuka juga, Betul, ya kan. betul. Nah, tidak ada yang sulit selama kita mau terbuka dan juga bahwa menjalankan apa yang sudah digariskan oleh agama, ya, karena kan kita tahulah ya, agama itu kenapa ada aturannya seperti ini, itu untuk menghindari kita dari konflik. Betul. Itu Betul. ya. Terima kasih Mas Basri. Sama-sama, di Ibu. episode kedua ini. Terima kasih juga buat teman-teman BBOH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.